Ya, akhirnya kontingen Indonesia berhasil membawa pulang medali emas dalam Olimpiade Tokyo 2020 melalui bulu tangkis ganda putri Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Kemenangan ini sekaligus mencetak sejarah karena baru pertama kalinya ganda putri bulu tangkis berhasil mempersembahkan medali Olimpiade bagi Indonesia. Dan kini kita telah terhubung dengan Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Halo, Greysia Poli, Apriani. Halo. Halo, selamat pagi Halo, Indonesia. selamat di atas keberhasilan Anda berdua dan terima kasih atas pencapaiannya yang luar biasa. Terima kasih untuk doanya juga. Oh, udah sarapan belum nih? Ini lagi sarapan. Oh, lagi sarapan. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya ini ya, Grey ya. Ini Anda berdua tampil sangat prima di babak final. Kita melihat kalian begitu pede dalam memukul bola. Permainan ini sungguh luar biasa dan kalian menundukkan mental lawan begitu. Nah, kita flashback dulu nih sebelum final itu pertandingan. Kalian apa yang kalian siapkan untuk bisa mempersembahkan pertandingan luar biasa itu? Siapa dulu? Siapa nih? Ya, boleh. Grey dulu boleh. Grey siapa dulu boleh. Oh ya, iya. Memang yang memang kita selalu ingatkan pada diri kita masing-masing itu adalah sebelum pertandingan. Jadi bagaimana persiapan itu sangat mempengaruhi besar faktornya sewaktu kita memasuki di lapangan pertandingan itu. Jadi kita selalu bilang bahwa sebelum masuk lapangan itu udah ritual, kita bilang hawanya ya dinaikin. Pokoknya main kayak lawan cowok. Misalnya seperti itu. Jadi kan kita sering latihan di lapangan, di latihan juga, dan kita selalu bangkitin semangat untuk selalu positif terus ya, seirama terus. Jadi hal-hal yang seperti itu lebih ke situnya sih dibanding teknisnya gitu. Kalau dari Apriani sendiri? Ya, tadi ya saya terusin Kak Grace. Kita memang dari sebelum masuk itu kita harus komunikasi dengan pelatih, dan juga dengan Kak Grace, dan strategi sih juga. Strategi kita tuh memang udah harus kita persiapkan sebelum kita masuk, dan tidak boleh ada keraguan gitu di dalamnya. Jadi pada akhirnya kan di lapangan juga kita nggak ada ragu-ragu juga gitu. Itu sih terpenting, dan mentalnya juga Bulatkan tekad gitu. Bulatkan tekad, satukan hati. Bulatkan tekad, satukan hati. Ya gitu sih. Gitu ya. Jadi intinya mental dulu yang dipersiapkan begitu ya teman-teman ya. Iya, mentalnya dulu ya. Oke. Karena Olimpiade juga ya. Betul. Nah, saat bertanding kalian sering lempar senyum satu sama lain nih. Bahkan tertawa kalau misalnya out bolanya tertawa, kena net tertawa terus dan senyum terus. Ini yang ingin dibangun saat itu apa? Ya, baik lagi waktu sebelum main kita selalu ingetin, ntar pokoknya kalau apapun yang terjadi di lapangan kita harus kasih sisi positifnya, karena yang mempengaruhi secara mental itu adalah kita berdua di lapangan. Jadi kita buat kesalahan atau dapat poin, kita harus kasih senyuman terus, harus kasih bangkitin semangat hawanya itu. Nah, itu yang tercipta terus sehingga tanpa sadar main tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Puji Tuhan. Tapi jadi seru ya kelihatannya ya. Kayak nggak di Olimpiade, kayak main-main biasa gitu. Kalian menikmati sekali pada saat itu. Ya gimana ya karena kita udah kita enjoy aja ya, pokoknya apapun yang terjadi ya, tadi Kak Grace bilang apapun yang terjadi, mau bola kita out, mau bola kita nyangkut kena net apa segala macam, kita tetap harus nunjukin. Karena kan senyum itu kan bisa dilatih. Emosi kita sendiri. Memang nggak segampang kita ngomong kita mau enjoy aja sih. Memang nggak segampang itu, tapi memang ada memang ada latihannya yang sebelumnya gitu. Jadi di pertandingan sebelumnya atau di latihan sehari-hari kita di lapangan. Nah, itu yang menentukan pertandingan kita kemarin di Olimpiade gitu. Jadi kita udah practice dulu sebelum kita berbuat. Jadi udah naturally keluar sendiri. Tapi itu keren sih, mental juara banget loh kalian kemarin. Dan ini kan meraih poin ini penuh perjuangan ya teman-teman ya. Bahkan Grace sempat mengganti raket dan Apriani bermain sendiri di tengah lapangan. Itu apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi pokoknya gimana caranya bolanya jangan mati. Iya, jadi saya juga pikir itu kan udah putus ya, raket saya lupa itu putus atau patah. Cuman udah nggak bisa dipakai, jadi mau nggak mau saya percaya aja udah Apriani pasti bisa backup. Jadi saya lari aja. Itu ada tekniknya sih sebenarnya.
gimana kapan kita harus lari, kapan kita harus tinggalin lapangan, kapan. Jadi ya tapi Apriani cover itu dengan cukup baik ya, mantan pemain single sih jadi gitu. Jadi lu dipercayakan ke Apriani bisa gitu ya. Ya. Oke, di poin terakhir nih kalian sudah selebrasi ya, namun tiba-tiba nih lawan minta challenge nih. Apa yang kalian rasakan saat itu? Apakah, aduh ini anti klimaks sih sudah selebrasi tapi takutnya ini malah masuk gitu bolanya? Ya itu juga sih kemarin. Kalau dari saya udah tahu itu out. Jadi saya bodo amat mereka mau main challenge ya kan. Iya kalau aku sih. Jadi kita udah, Masih ada gitu juga. enggak, kalau aku kayak udah tahu itu, jadi udah kayak masih lari-lari di lapangan, saya pasti itu udah out. Kayak udah tahu udah pasti menang gitu. Cuman kan ya kita nggak tahu sistem bisa ya. Pokoknya yakin aja menang gitu ya. Iya. Oke, datang ke Tokyo tanpa diunggulkan nih kalian. Apa kunci atau strategi kalian mampu meraih hasil maksimal menggondol medali emas untuk Indonesia? Sebelum terutama saya pribadi sebelum saya kesini saya hanya hanya mau berupaya semaksimal saya memberikan yang terbaik di sini dan nggak mikirin unggulan mana enggak, karena ini kan namanya Olimpiade ya Mas, jadi apapun bisa terjadi gitu, apapun bisa terjadi karena kan juga Kagres juga bilang sendiri di Olimpiade ini apapun bisa terjadi. Jadi pada akhirnya saya juga mindsetnya saya ubah. Jadi pada akhirnya saya sebelum datang ke sini pun juga saya udah persiapkan pokoknya fokus mental harus dikuatin dan nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Hanya satu match itu aja Iya, sih. kita memperkuat mental kita karena kan di ranking 1 sampai 16 ini yang di Olimpiade ini semua itu punya kans untuk bisa meraih medali. Jadi kita adalah salah satu di dalam situ. Jadi kita mau bawa pikiran positif bahwa kita bisa untuk meraih medali dulu, at least gitu. Jadi itu sih maksudnya seperti yang April tadi bilang, mentalnya itu yang kita coba untuk bangun terus dari sebelum berangkat pertandingan Olimpiade ini. Oke, mungkin ini bisa dicontoh juga untuk atlet-atlet lain yang mungkin nanti akan berlaga begitu ya di laga-laga selanjutnya. Nah, kita ke Apriani. Apriani, mohon maaf, ibu ini sudah meninggal ya, dan waktu kecil sering pakai raket bekas ibu, dan ibu dulu sempat bermain bulu tangkis, pemain bulu tangkis begitu ya. Mungkin ada bisa diceritakan, Apriani? Ibu almarhumah itu beliau tuh nggak main sih sebenarnya, jadi kayak hanya cuma aja, jadi kayak hobi aja gitu. Jadi kayak hanya hobi, terus pada saat itu saya juga jadi saya suka bulu tangkis karena papa saya juga pada hobi semua, keluarga saya pada hobi, dan pada akhirnya oh iya aku tertarik ya, jadi udah jadi ikut nepok segala macam, jadi keterusan. Jadi orang tua juga sangat support banget sih gitu, sampai bela-belain gitu. Oh gitu ya, luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada ibu di surga? Terima kasih udah jadikan aku di sekarang ini, dan selalu jaga saya dan Kagres, dan aku yakin mama juga bakal sehat. Luar biasa. Saya langsung terharu loh di sini jadinya. Ibu pasti bangga melihat kamu di surga sana. Luar biasa. Nah, sekarang amin. Kita ke Grace. Grace, tahun 2012 sempat didiskualifikasi dari Olimpiade London. Sempat merasa hancur, dan bagaimana bangkit hingga sekarang jadi juara di Olimpiade. Ini kan satu jalan yang sangat sulit ya begitu. Iya, saya sampai nggak bisa. Kadang dapat kondisi seperti itu kadang tidak mungkin, kayak perasaan mustahil ya. Tapi juara Olimpiade juga mustahil juga, kayak perasaan mustahil juga. Jadi pada saat itu orang-orang terdekat, orang-orang yang masih percaya kepada saya seperti pelatih, beberapa pengurus PBSI, keluarga, mereka
benar-benar support saya dengan terserah saya mau milih seperti apa. Tapi mereka bilang bahwa apakah kamu mau mengakhiri karir kamu dengan seperti ini, dengan dicap notabene adalah atlet yang didiskualifikasi di London Olympics. Sedangkan ini adalah mimpi kamu dari kecil, kamu udah mengorbankan semuanya untuk bisa menjadi pemain bulu tangkis. Jadi perkataan-perkataan itu yang membuat saya pada akhirnya saya bertanya sendiri sama Tuhan bahwa apakah saya harus lanjut atau enggak. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya lagi jalanin band. Waktu itu saya dapat band juga, dapat hukuman kan. Jadi saya coba berpikir dan puji Tuhan Tuhan datengin orang-orang yang tepat di saat yang tepat gitu. Waktu terpuruk, termasuk Kodidi, pelatih kami saat ini yang bisa bawa waktu itu breakthrough mulai dari Asian Games 2014 dan mulai ganda putri mulai ditakutkan lagi gitu, mulai ada namanya lagi, dan datang Apriani di tahun 2017, sehingga itu membuat suatu motivasi tersendiri untuk saya untuk bisa berlari lebih lagi gitu, sampai pada akhirnya di 2020 Olimpik ini, 2021 ini, pandemi juga ya, 2021 deh. Luar biasa perjalanan yang hebat sekali. Keren. Oke, Grace dan Apriani, ini banyak pihak yang benar-benar memberikan dukungan pada kalian berdua. Apresiasi dan kerja keras kalian juga banyak dijanjikan oleh banyak pihak. Ada yang mau kasih mobil, ada yang mau kasih franchise makanan, ada yang macam-macam nih nanti pulang ke rumah. Nah, hal dari pemerintah nih, ada yang tidak dijanjikan dari pemerintah dari torehan sejarah kalian sebagai ganda putri nih? Ya, kami mendengar memang dari pemerintah akan kasih A, B, C, dan D lah. Tapi jujur kami berdua benar-benar mau berprestasi dulu. Sehingga sewaktu prestasi itu datang, ya seperti sekarang kami bisa merasakan bahwa itu semua bonus dari Tuhan. Itu semua bonus yang datang dari sana sini, dan kami benar-benar berterima kasih, maksudnya benar-benar berapresiasi buat semua kalangan, semua aspek yang menghargai prestasi kami di Olimpiade ini. Jadi ini timbal balik bersama lah gitu, untuk Indonesia juga. Keren Bang. Jadi kalian tuh tidak, saya gak usah dijanjiin dulu deh, pokoknya saya bikin prestasi dulu, jadi keren dulu, jadi juara dulu, nanti deh soal itu ya, begitu ya? Iya, Keren banget. Iya sih, pikirannya juga seperti itu, karena iya. Keren. Oke, kita coba ke chemistry nih, chemistry di lapangan kan keren banget. Saya pengen tahu dong, kalau menurut Apri, Grace itu gimana? Menurut Grace, Apri itu gimana? Dari Apri dulu deh. Dari Apri, Grace gimana Apri? Kak Grace itu udah jadi udah jadi kakak saya sih. Udah jadi kakak saya. Jadi apapun yang kayak Kak Grace lakukan ke saya tuh selalu maksudnya mau menerima itu, karena saya tahu itu terbaik saya gitu. Jadi Kak Grace tuh ya udah kayak kakak saya lah, pokoknya saya udah nggak bisa ngomong, aduh kakak saya banget deh pokoknya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, nggak bisa ngomong apa lagi. Benar-benar panutan saya juga kan, masih pas di ganda putri, terus kaget juga pas pertama dikaterin, terus aduh sama Kak Grace, tapi ya udahlah, ini rezeki Apri, dalam hati kan ini rezeki Apri, ayolah. Aku bilang kayak gitu sendiri. Jadi ya udah, jadi berjalannya waktu dengan Kak Grace juga mau menerima yang aku masih kecil, aku juga pemikirannya belum dewasa, dan dukungan pelatih gitu, kayak kamu harus mindsetnya harus cepat dikuasainya segala macam begitu. Jadi pada akhirnya itu dengan baru dengan Kak Grace dia berjalan gitu aja, dan alhamdulillah saya dapat
Pasti maksimal. Maksimal, masa maksimal banget gitu, maksimal ini gitu. Dan nggak aku juga nggak nyangka sama sekali bisa secepat ini dapet masuk Olimpiade. Luar biasa ya. Thank you. Kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya menurut Grace Apri gimana? Ya, waktu itu cerita ya, jadi waktu tahun 2017 memang saya nggak ada partner. Waktu partner saya Nitya Krisinda lagi habis cedera, saya cuman waktu saya bilang sama pelatih saya, dan kebetulan pelatih juga memang mau rencanakan memasangkan saya dengan Apriani, cuman dilihat waktu itu kan Apriani masih baru masuk, terlalu muda dan sebagainya, sedangkan saya adalah senior yang mungkin notabene-nya sudah ada prestasi A, B, C gitu, dan takutnya ada senggang gap yang terlalu jauh secara mental. Tapi saya waktu itu saya nggak tahu kenapa, saya bilang sama pelatih, saya bilang sama pembina klub juga, saya nggak apa-apa partner Apriani, saya coba tanpa mengganggu line up yang lain, pasangan-pasangan yang lain, karena waktu itu yang kosong dia. Nah, sewaktu saya coba itu dan akhirnya kami dipasangkan, dan sebelum kami dipasangkan untuk pertandingan, saya tanya dulu sama dia, saya pengen tes mentalnya, seberapa mau dia sebagai juara. Talenta kita punya, talenta di Indonesia sangat banyak, kita melihat sendiri di sini, tapi mental seorang juara itu benar-benar sangat bisa dipilih, sedikit sekali gitu. Di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, mental seorang juara itu sangat sedikit sekali. Waktu saya tanya ke dia, saya bilang, lo mau jadi juara? Saya nggak bilang lu mau partner gua, enggak. Lu mau jadi juara nggak? Mau kak. Lu mau ditekan nggak? Mau kak. Lu mau nangis nggak di lapangan? Mau kak. Pokoknya lu ikutin apa kata gua, lu ikutin apa kata pelatih, ikutin. Mau kak. Mau diajar ya? Mau. Ya udah, di situ disikat langsung. Keren. Kan itu sudah ditakdirkan dari awal dampaknya ya. Mau kan? Ya, jadi saya mau dapetin komitmennya itu, dan sewaktu dapetin komitmen, chemistry kita bangun selagi jalan ya. Jadi waktu itu dia masih umur 19 tahun juga, jadi masih belasan tahun lah, ya kan? Iya, jadi saya juga harus menurunkan setiap ego saya untuk bisa nyambung sama dia, karena nggak bisa saya juga saya belajar, saya nggak bisa mempertahankan ego saya yang mungkin udah di atas, dan saya harus bisa rangkul dia untuk ayo kita bareng-bareng, karena kalau nggak akan ketemu di tengah. Saya selalu bilang sama Apri, please ketemu di tengah, walaupun gapnya terlalu jauh, tapi please secara pikiran ketemu di tengah. Jadi setiap evaluasi pertandingan, mau kalah mau menang, kita mau saya salah mau dia salah, kita selalu minta maaf bersama. Itu yang membuat pada akhirnya chemistry di lapangan tuh dan hubungan relationship kita jadi lebih kuat gitu. Secara iya bukan hanya partneran aja, tapi hubungan relationshipnya kita tuh benar-benar kokoh di dalam gitu. Jadi itu yang membantu kami untuk bisa meraih apa yang kami capai hari ini gitu. Dan itu dan tidak terlepas dengan pertolongan pelatih yang terus-menerus 24 jam. Betul-betul yang kami benar-betul untuk menjaga kami, kayak kawal kami sampai sekarang lah. Keren. Memang sudah ditakdirkan dari awal begitu ya, Grace dan Apriani. Oke, terima kasih Grace dan Apriani. Demikian perbincangan kami dengan ganda putri bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Anthony Sinisuka Ginting, ya, jadi jangan kemana-mana pemirsa.